Shalom. Shalom. Hari ini tema khotbah saya adalah tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Coba ulangi sama-sama dengan saya. Tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Ulangi satu kali lagi, 1, 2, iya. Tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini dunia semakin tidak menjanjikan. Banyak kabar-kabar buruk di sana sini. Lalu banyak orang memprediksikan bahwa tahun depan adalah tahun resesi. Siapa yang percaya bahwa tahun depan adalah tahun resesi? Tolong angkat tangan. Krisis itu adalah tanda Kristus sedang bekerja. Amin. Jadi buat orang percaya, ada enggak krisis itu? Hari-hari ini ya ada teori yang mengatakan bahwa dunia itu, bumi itu flat. Jadi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa bumi itu adalah bundar. Nah tapi makin kemari makin banyak orang yang mulai percaya bahwa bumi itu flat. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang terjadi di satu tempat, misalnya di Amerika, itu juga terjadi di Asia, di Afrika, di Malaysia, di Singapura, termasuk juga di Indonesia. Semua mengalami hal yang sama. Seperti waktu COVID yang lalu, apa yang terjadi di sana juga terjadi di sini. Semua mengalami kejadian yang sama. Itu namanya dunia flat. Lalu apakah krisis ekonomi itu juga flat? Nah, saya enggak tahu. Tapi mari kita lihat dari firman Tuhan. Yang saya ketahui adalah seperti ini. Ini analisa saya. Tahun depan, setahu saya Indonesia itu tahun politik. Betul? Kalau tahun politik perputaran uang lancar. Tahun depan Indonesia itu tuan rumah Piala Dunia U20. Harusnya perputaran uang lancar. Ada orang yang memprediksikan sudah ditulis malah beberapa usaha dan perusahaan garment itu bangkrut. Saya bilang siapa bilang kayak gitu. Prediksi saya malah tahun depan itu booming. Karena apa? Butuh kaos, jersey, butuh kaos politik. Betul? Iya. Kadang-kadang orang suka nakut-nakuti gitu ya. Lebih suka dengar kabar buruk daripada kabar baik. Orang lebih suka baca kabar buruk daripada kabar, amin. Kabar baik itu adalah Injil, firman Allah. Siapa yang suka baca kabar baik? Atau lebih suka baca apa yang ada di gadgetmu, di handphonemu? Oh ada berita ini, oh ada berita itu. Oh ada lagi viral gitu ya. Manusia lebih suka dengar kabar buruk, baca kabar buruk daripada kabar baik. Saya berdoa kita yang ada di tempat ini lebih suka mendengar kabar baik. Lebih suka membaca kabar baik. Amin. Saudara juga yang menyaksikan siaran ini dengan online. Anda juga adalah pribadi-pribadi yang suka mendengar dan membaca kabar baik. Kabar baik itu adalah Injil itu sendiri. Injil itu menyelamatkan, memberikan kekuatan bagi kita tatkala kita mengalami kelemahan. Waktu Anda dengar kabar buruk, Anda makin kuat atau makin lemah? Makin khawatir atau makin percaya? Makin percaya. Percaya yang tidak menentu. Betul? Percaya yang membuat kita ketakutan. Ya. Hari-hari ini dunia kalau lihat orang kaya, gila, kayaknya luar biasa. Terus ketemu orang miskin sama, wah gila, dia jadi bangkrut, jadi miskin. Jadi kaya, gila, jadi miskin juga gila. Jadi enaknya jadi apa? Hah? Jadi orang gila sekalian gitu ya. Dunia makin tidak jelas, dunia makin penuh dengan adjustment. Penghakiman. Ngomongin orang lebih gampang.
Ngancurin orang lebih gampang. Ya. Kemarin kami ngobrol dengan teman-teman yang ada di birokrasi pemerintahan dan juga kepolisian. Ya, hari-hari ini kan gara-gara kejadian yang berapa bulan itu dibahas? Hampir 4 bulan gitu ya. Seseorang yang membunuh bawahannya. Rame sekali dan kemudian institusi itu makin hari semakin buruk. Dan kemudian merembet kemana-mana, ya. Ada ini dicopot, ada ini dipecat, ada di daerah ini, ada di kota ini. Semua terjadi karena apa? Karena media sosial. Terlalu gampang untuk ngejas orang. Inilah yang terjadi, dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin hari semakin buruk. Lalu kabar buruk bertebaran di sana sini. Banyak orang memprediksikan tahun depan adalah tahun resesi. Oh tuh mulai dolar naik. Kemarin si abang telepon, dia main saham. Kalah aku mak, kalah berapa persen kalah. Karena memang tidak ada yang bisa diprediksi. Ya, saya baru baca sebuah buku. Katanya sekarang itu zaman teknologi. Jadi manusia selalu berhubungan dengan teknologi. Manusia yang belajar teknologi itu mampu berdekatan dengan data. Jadi data itu adalah dasar pengambilan keputusan. Kalau dulu untuk cari data, manusia itu butuh waktu. Tapi sekarang dengan teknologi, data itu terlalu dekat dengan manusia sehingga dalam hitungan waktu, dalam hitungan detik manusia boleh dibantu untuk mengambil keputusan karena datanya sudah ada. Dan lalu kemudian manusia dengan cepat bisa ambil keputusan dengan analisa-analisa data itu. Dunia cepat sekali sedang terjadi. Perubahan sedang terjadi. Nah, perubahan itu adalah tanda kemajuan. Tak ada kemajuan tanpa perubahan. Tapi juga perubahan itu juga dapat membuat kemunduran. Kalau kita tidak mampu mengimbangi kemajuan itu. Nah, anak-anak Tuhan itu mampu mengikuti perubahan itu. Mampu mengikuti kemajuan itu. Karena apa? Karena semuanya ada dalam firman Tuhan. Kita tuh seperti anak-anak dalam ujian yang sudah dikasih tahu jawabannya. Anak-anak Tuhan kalau baca firman Tuhan, kalau baca kabar baik, dia tahu apa yang terjadi dan dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ayo kita baca 1 Raja-Raja pasal 17. Mulai ayat yang pertama. Di bagian pertama saya akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudara sekalian boleh mengikuti dengan perlahan-lahan, agak panjang ya karena sampai ayat 24. Satu perikop kita baca, jadi sekarang kalau 10:44 ya selesailah 1:44 kira-kira, amin. Tidak ada yang amin. Ayo kita baca 1, 2, ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu sekalian, kejadian ini terjadi sebelum kejadian yang luar biasa bahwa Elia
nabinya Tuhan, melawan nabi-nabi Baal waktu itu. Seperti ada Tuhan yang adalah di pihak Elia, Yahweh yang di pihak Elia, dan kemudian nabi-nabi Baal yang menyembah Baal. Nah, ini mulai peperangan itu. Dan peperangan itu terjadi nanti di pasal 18. Nah, ini dimulai dari mana suku Israel ada 12, ya. Dan kemudian suku-suku itu terpecah belah, terpecah menjadi dua. Jadi ada Israel di utara dan ada Israel di selatan. Jadi ada kerajaan Israel di utara dan ada kerajaan Israel di selatan. Ada 10 suku yang di kerajaan utara dan 2 suku di kerajaan selatan. Nah, lalu mereka menyembah nabi-nabi Baal. Ada seorang Ahab yang menyerukan supaya orang-orang Israel percaya kepada Baal. Jadi hari-hari itu, waktu-waktu itu, mereka lebih percaya kepada Baal daripada kepada Yahweh. Daripada kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang percaya, lebih percaya kepada Tuhan atau Baal zaman ini. Baal itu mungkin bisa bicara tentang kekayaanmu. Baal itu bisa bicara tentang kekuatanmu. Baal itu bisa bicara tentang kecerdasanmu. Baal itu bisa bicara tentang koneksimu. Baal itu bisa bicara tentang banyak hal dalam hidupmu. Engkau lebih percaya dengan Baal-Baal dalam hidup ini atau engkau percaya kepada Tuhan? Engkau lebih mengandalkan Baal-Baal zaman ini atau lebih percaya kepada Tuhan? Waktu itu mereka menyembah Baal. Banyak nabi-nabi Baal yang bawa Israel untuk menyembah Baal. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi Tuhan mengutus seorang nabi yang namanya Nabi Elia. Di ayat pertama dikatakan apa? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Tahu berapa lama tidak ada embun dan hujan? Kalau kita baca terus gitu ya, maka kita menemukan selama berapa lama? 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun tidak ada hujan. Kalau selama 3,5 tahun tidak ada hujan, kering enggak? Kering enggak? Kering. Nah, waktu keadaan mulai kering, Tuhan suruh Elia kemana? Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat 2, ayat 3, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Sungai Kerit itu adalah sungai yang kecil. Kenapa Tuhan tidak suruh Elia ke sungai Yordan ya? Kenapa Tuhan suruh justru Elia ke sungai yang kecil? Kenapa Tuhan malah lebih suruh Elia berharap kepada sungai yang kecil itu? Sungai Kerit. Perhatikan ini. Pikirkan ini. Kenapa Tuhan tidak suruh ke sungai Yordan atau sungai-sungai yang lain yang sering disebut di dalam Alkitab? Kenapa Tuhan malah suruh Elia ke sungai Kerit? Sungai yang kecil, sungai yang tidak ada apa-apanya, sungai yang sebenarnya kayaknya menurut mata jasmani manusia tidak bisa diharapkan. Sungai itu bicara tentang apa? Penyediaan Tuhan secara natural. Elia selama itu bergantung kepada sungai Kerit. Setiap pagi, setiap hari, setiap malam.
Setiap dia butuh air, dia ambil dari sungai Kerit. Lalu kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang keempat, apa dikatakan? Engkau dapat minum dari sungai itu, dari sungai Kerit, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Apa katanya? Apa kata Tuhan? Untuk memberi makan engkau di sana. Ini bicara tentang penyediaan Tuhan secara supranatural. Burung gagak itu lambang apa? Kegelapan. Burung gagak itu lambang apa? Kematian. Tapi Tuhan justru mau kasih tahu apa yang tidak mungkin itu, apa yang dibilang dunia itu gelap, kematian. Justru aku mau kasih lihat, justru dari kegelapan terbitlah terang. Justru dari ketidakmungkinan menjadi sesuatu hal yang mungkin di hadapan Tuhan. Sungai yang kering itu, sungai yang kecil itu justru bisa kasih makan, kasih minum si Elia bertahun-tahun di tempat itu. Ya, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang tidak mungkin, justru disitulah ada mujizat Tuhan yang Tuhan kasih lihat buat Elia. Elia sepertinya, kok ke Kerit Tuhan? Kok burung gagak Tuhan yang kasih aku makan? Tapi itulah cara Tuhan, bukan cara Elia, bukan cara pikir manusia. Justru di saat kering, Elia dipelihara. Kekeringan itu bicara tentang apa? Krisis. Di situ, di saat krisis, justru anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Apakah Elia kekurangan? Enggak. Kalau kita baca ayat seterusnya, ya, ayat 6 tadi, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Setiap hari Elia menikmati penyediaan Tuhan. Betul? Betul? Dia khawatir enggak? Dia resah enggak? Dia tinggal menikmati apa yang Tuhan sediakan. Dan penyediaan Tuhan itu pasti buat Elia. Amin. Burung itu datang sendiri. Sungai itu mengalir sendiri. Semuanya mencukupkan kebutuhan Elia. Ada ayat burung di udara dia pelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Elia Tuhan pelihara lewat burung gagak. Burung yang melambangkan kematian dan kegelapan. Buat manusia, kematian itu mungkin adalah akhir dari segalanya. Tapi buat orang percaya, di balik kematian ada kebangkitan. Di kisah ini, di akhir perikop ini akan kelihatan bahwa apa yang mati justru Tuhan kasih lihat ada kebangkitan. Nanti kita lihat di ayat yang terakhir di perikop ini. Hal yang luar biasa Tuhan kasih tunjuk kepada Elia dan kita semua. Terus kita ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Hal-hal yang natural yang disediakan dunia ini semakin lama akan menjadi kering, jadi habis. Nah, tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ untuk menyediakan kebutuhan Elia. Ya. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi seluruh bagian mengalami kekeringan. Seluruh daerah mengalami krisis itu. Terus apa ayat ke-8? Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Waktu saya baca, kenapa ke Sarfat? Kenapa ke Sidon Tuhan? Lalu saya cari tahu tentang Sarfat dan Sidon. Nah, Sarfat, Sidon itu tempat
orang-orang menyembah Baal. Jadi seperti Yerusalemnya orang Kristen. Markasnya penyembahan orang Yahudi. Kan di Yerusalem itu kan, kalau tetangga kita, saudara kita, Ka'bah. Nah ini kota Sidon, wilayah Sidon, Sarfat ini adalah tempat nabi-nabi Baal berkumpul menyembah Baal. Nah justru disitulah Elia diutus pergi ke Sarfat dan wilayah Sidon. Apa rencana Tuhan? Apa maksud Tuhan? Lalu aku telah memerintahkan seorang janda. Coba ulangi 1, 2, 3. Baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau. Salah enggak ini ya? Salah enggak? Sungai Kerit itu sudah kering. Dari Sungai Kerit Tuhan suruh ke Sidon. Temui siapa? Temui seorang janda. Lain kali kalau sebelum ibadah, ini anak-anak muda ya, mungkin beberapa yang lama udah pernah saya omongin. Kalau mau ibadah, yang mau ke toilet, toilet dulu. Pas ibadah, tahan dulu deh. Kita sedang ibadah. Belajar menghargai ya firman Tuhan. Ya, kita ada di rumah Tuhan. Ya, setelah selesai bolehlah. Ya. Coba bayangkan kalau saya kebelet. Saya tinggalin ini mimbar, mau enggak kalian? Ya, sama-sama ya. Oke. Ada lagi yang mau keluar? Kalau enggak, kalau ada saya pinjemin. Kamu mau saya pinjemin? Ya, minggu depan seperti itu ya, supaya kita boleh sama-sama menikmati ibadah dan firman Tuhan. Tadi di ayat berapa? Ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat dan termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sungainya kering. Tapi Tuhan suruh pergi ke seorang janda. Saya pikir apa ya yang ada pada janda itu? Apakah janda itu bisa kasih harapan? Apakah janda itu adalah janda yang kaya? Sehingga Tuhan suruh Elia cari janda itu. Ini kan ceritanya tadi kan tidak bisa diharapkan lagi Sungai Keritnya kan. Nah kemudian Tuhan suruh ke janda itu. Artinya janda itu bisa tempat berharap gitu ya. Itu pikiran manusia. Tapi coba apa yang sesungguhnya terjadi. Kita lihat ayat berikutnya. Ini kan dikatakan ya di ayat 9 terakhir. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Terus ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya, coba perhatikan ini, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Nah, bukannya tadi Tuhan suruh Elia pergi ke janda itu, supaya kamu dikasih makan. Tapi janda ini bilang apa? Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Tidak ada sama sekali. Terus apa yang ada? Kecuali segenggam tepung dalam tempayan
dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Salah enggak nih Tuhan? Salah enggak nih Tuhan? Elia datang, dari jauh dia lihat janda itu, kemudian dia hampiri janda itu, lalu dia minta minum. Siapa janda di sini yang mau jadi janda? Kau tidak cocok jadi janda. Amin. Jadi janda itu, waktu Elia panggil, lalu Elia minta minum, dia masih diam. Tapi waktu Elia minta makan, minta roti, janda ini mungkin bicara dalam hatinya. Ini apa maksudnya? Saya sendiri tidak punya apa-apa, cuma punya apa? Segenggam tepung dalam tempayan. Sedikit minyak, segenggam dan sedikit. Katakan segenggam dan sedikit. Ada yang bisa diharapkan? Cuma segenggam dan sedikit. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Jadi buat makan anaknya dan dia. Apa? Segenggam tadi dan sedikit minyak tadi, hanya untuk makan mereka berdua. Dia akan pulang lalu olah, lalu mereka makan. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan, ironi buat saya waktu baca ayat ke-12 ini. Sebab waktu perempuan ini menjawab, apa kalimat pertamanya? Demi Tuhan Allahmu. Demi Tuhan Allahmu. Tapi di akhir kalimat jawabannya, dia bilang apa? Kami akan dia enggak ngomong, aku percaya, aku dengar tentang Tuhan Allahmu. Tapi aku cuma punya ini dan kami akan mati. Terus ayat 13. Tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan padanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Tadi ayat sebelumnya jelaskan, hanya cukup untuk dia dan anaknya. Tapi Elia suruh buatlah dulu. Setelah jadi, kasih untuk aku. Kalau saya datang sama ibu lah, Bu Simanjunta, mamanya si Jogi. Pak Yoel lagi keluar ke pasar, terus saya bilang, minta makan dulu Bu, saya lapar. Terus di rumah cuma ada itu tadi. Kira-kira mau kasih enggak? Atau sama Pak Yoel aja lah, kira-kira Pak Yoel mau kasih enggak? Hah? Ini cukup buat saya sama keluarga saya, kasih Pak Yo. Waduh, badannya lah besar, makannya banyak. Ketawa yang keras lagi. Hah? Ini kejadian seperti ini loh, ibu janda ini. Iya kan? Ini gimana ini? Sudah kujelaskan tadi, tinggal buat saya dan anak saya. Tapi ini nabi Tuhan, ini pendeta,
Suruh kasih dia dulu. Ini kadang-kadang kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang terjadi? Ini egois nih pendeta. Ini nak lemak dewek ini pendeta. Ya, dia mau didahuluin gitu ya. Sering seperti itu. Tapi ini Elia bilang apa? Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Terus coba lihat ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, iya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Coba ulangi. 1, 2, iya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Siapa yang ngomong ini? Tuhan. Coba ulangi, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Katakan tidak akan habis. Tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Katakan tidak akan berkurang. Nanti Noel garis bawahin kata tidak akan habis. Dan tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Jadi artinya apa? Artinya apa? Sepanjang kekeringan itu terjadi, sepanjang kelaparan itu terjadi, Tuhan memelihara Elia dan janda ini dan anaknya. Sampai apa? Sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi artinya apa? Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Firman Tuhan. Kondisinya, keadaannya, janda ini tidak punya apa-apa. Cuma segenggam gandum dan sedikit minyak. Hanya buat untuk mereka makan, dia dan anaknya. Dan setelah mereka makan, mereka tidak tahu lagi mau makan apa. Inilah makanan terakhir buat mereka. Mereka sudah bingung, mereka sudah tidak tahu lagi apa yang mau mereka makan. Apa yang mereka mau buat. Kemudian dalam kondisi seperti itu datang seorang hamba Tuhan minta makan. Sudah minta minum, sudah dikasih minta makan pula. Terus hamba Tuhan ini bilang apa? Nabi Tuhan ini bilang apa? Di ayat tadi, lakukan seperti yang aku lakukan. Sebab apa? Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terus apa yang terjadi di ayat yang ke-15? Coba perhatikan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Katakan seperti. Katakan seperti. Seperti yang dikatakan Elia. Maka apa? Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat apa? Mendapat makan beberapa waktu lamanya. Mujizat Tuhan terjadi. Waktu engkau mendahulukan Tuhan, waktu engkau mendengar perintah Tuhan, waktu engkau mendahulukan Tuhan, pekerjaan Tuhan, lalu engkau mendengar suara Tuhan, lalu engkau melakukannya, engkau berbuat seperti yang dikatakan Elia. Elia menyampaikan firman Tuhan itu. Lalu perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, janda itu, dan anaknya mendapat makan. Tadi kan cuma sekali makan. Cuma untuk mereka, tanpa siapa? Elia. Tapi apa? Mujizat terjadi. Mereka bisa makan beberapa waktu
selama-lamanya. Itulah cara Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Kita mungkin berpikir dengan apa yang ada, lalu kita kemudian, Tuhan, gimana ini Tuhan? Cuma tinggal ini Tuhan, habis ini Tuhan. Tidak ada lagi kami setelah ini Tuhan. Ngomongnya sama Tuhan. Lalu waktu kita ngomong seperti itu, masihkah kita percaya dengan firman Tuhan? Masihkah kita mau berbuat seperti yang firman Tuhan katakan? Puji Tuhan, janda ini berbuat seperti yang dikatakan Elia. Garis bawahi kata berbuat seperti yang dikatakan Elia. Bapak Ibu sekalian, awalnya Elia berharap dari sungai Kerit. Karena Tuhan yang perintahkan, sungai yang kecil. Tapi sungai yang kecil itu justru memelihara Elia. Setiap hari, setiap waktu Elia boleh ambil air untuk minum. Dan makan dari burung gagak. Gagak adalah lambang kegelapan, lambang kematian. Lalu kemudian waktu sungai itu sudah kering, krisis terjadi, Tuhan suruh Elia ke seorang janda di Sarfat. Janda yang tidak punya apa-apa, cuma segenggam gandum dan sedikit minyak. Tapi lewat janda ini justru Tuhan kasih lihat sama Elia bagaimana Tuhan memelihara Elia. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang kita alami. Atau mungkin satu saat kita bisa sama seperti janda Sarfat ini. Bisa juga sama seperti Elia. Tapi ingatlah cerita ini. Ingatlah firman Tuhan ini, bahwa waktu janda itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Mujizat itu terjadi. Waktu dia melakukan firman Tuhan, mujizat itu terjadi. Terus ayat yang ke-19, ayat keberapa? 16. Tepung dalam tempayan itu katakan apa? Katakan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, tidak habis dan tidak berkurang. Katakan tidak habis dan tidak berkurang. Wow, segenggam gandum tadi dan sedikit minyak tadi, waktu janda itu dengar perkataan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Tidak ada yang tepuk tangan. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tidak akan habis, tidak akan berkurang. Itulah pemeliharaan Tuhan bagi kita orang percaya. Keadaan boleh terjadi, krisis boleh terjadi, ya, tapi kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan bagaimana cara pemeliharaan Tuhan itu? Kadang-kadang tidak masuk akal, ya. Kadang-kadang kita andalkan manusia yang duitnya banyak, terus apa? Mobilnya banyak, ya, yang berwibawa. Tahu enggak yang berwibawa itu? Wih, bawa mobil. Wih, bawa Mercy gitu ya. Wih, bawa apa lagi? Bawa uang banyak. Wih, bawa apa lagi? Pokoknya wibawa deh. Banyak hari-hari ini orang ngandalin yang wih, bawa apa aja itu.
kita bukan ngandalin itu, tapi mata kita tertuju kepada Tuhan. Fokus tertuju kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia pemeliharaannya tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu, nah apalagi ini Tuhan. Tadi kan baru saja mereka happy, baru saja mereka bergembira, baru saja mereka melihat mujizat Tuhan. Ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Terus ayat 18, apa yang terjadi nih? Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang ke kami, kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Dia terpukul, dia sedih. Terus kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Lalu Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Terus sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Terus lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Terus Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Perhatikan ini, buat si janda kematian anaknya itu adalah akhir dari segala-galanya. Buat janda Sarfat itu percuma apa yang Tuhan tadi sudah buat, kasih tunjuk sama aku, tapi akhirnya anakku mati, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kematian anaknya seolah-olah adalah akhir dari segala-galanya. Tapi buat Elia tahu kepada siapa dia percaya. Dan dia tahu di balik kematian pasti ada kebangkitan. Yesus mati. Tapi setelah hari yang keberapa? Ketiga dia bangkit. Ada kebangkitan bagi orang percaya. Gandum tadi itu bicara tentang apa? Bicara tentang tubuh yang diremukkan, yang dihancurkan. Roti yang diremukkan, dihancurkan. Tubuh Kristus yang diremukkan, dihancurkan. Dicabik-cabik, ditombak, dimahkotai duri. Dan kemudian minyak itu. Bicara tentang apa? Bicara tentang darah Yesus. Anggur itu. Jadi minyak dan gandum itu bicara tentang perjamuan kudus. Bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Orang percaya ngerti waktu setelah ada kematian, ada kebangkitan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang mati dalam hidupmu hari-hari ini. Mungkin keluargamu, hubunganmu suami istri, hubunganmu antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Atau mungkin usahamu, pekerjaanmu. Atau mungkin pelayananmu. Atau relasimu dengan banyak orang. Tapi ingatlah, di balik kematian bagi orang percaya ada kebangkitan. Seperti tema gereja
IGC tahun ini. Victorious Risings. Risings. Ada S-nya, jamak risings. Ada banyak kebangkitan di segala sektor kehidupan kita. Yang mati itu Tuhan bangkitkan. Amin. Hubungan yang retak tadi antara anak dan orang tua, Tuhan pulihkan. Ada kebangkitan di dalam rumah tangga. Suami dan istri. Atau dalam pekerjaan, atau dalam studimu, ada kebangkitan-kebangkitan yang Tuhan mau buat dan Tuhan nyatakan. Tiap kali kita mengangkat perjamuan kudus, tiap kali itu juga kita diingatkan, kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dia bukan cuma Tuhan yang hidup dan bangkit, tapi dia juga Tuhan yang menghidupkanmu, yang membangkitkanmu di dalam segala sektor area hidupmu. Janda ini buat kita belajar hari ini. Janda Sarfat ini buat kita belajar hari ini. Lalu coba ayat terakhir. Ayat 24. Saya undang semua yang melayani maju ke depan. Ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Terima kasih Tuhan. Penyediaan Tuhan itu tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Waktu engkau percaya, penyediaannya tidak akan pernah ada habis-habisnya dan tidak akan pernah berkurang. Percayalah kepada Tuhan, bukan percaya dengan kondisi dan keadaan yang sedang terjadi, bukan percaya dengan prediksi-prediksi dunia ini, bukan percaya dengan apa yang dikatakan orang-orang hebat di dalam dunia ini. Tapi percayalah kepada firman Allah. Di awal firman tadi saya berkata, di awal khotbah saya berkata, orang mulai khawatir, orang mulai takut. Waktu orang semua mulai takut dan khawatir, waktu itulah anak-anak Tuhan makin datang dekat kepada Tuhan, makin setia, makin mau lihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari semua jemaat bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.